Baru lulus kuliah, nyari kerja susah, pas dapat kerja gajinya pas-pasan. Tapi anehnya baru pertengahan bulan saldo ATM langsung menjerit. Banyak banget fresh graduate yang terjebak dalam delusi finansial. Mereka pikir masalah utamanya adalah gaji pertama yang kecil. Padahal musuh aslinya adalah identity shock atau gegar budaya saat mulai punya uang sendiri. Ketika kamu mulai kerja, kamu nggak cuma nerima gaji, kamu juga nerima tekanan sosial yang baru, lingkungan baru, dan lelah mental yang belum pernah kamu rasain pas kuliah. Dampaknya, duit kamu habis bukan karena kamu nggak bisa matematika dasar, tapi karena kamu menggunakan uang sebagai alat kompensasi atas stres kerja dan alat beli validasi di circle yang baru. Uang yang hilang diam-diam adalah ongkos dari ego kita yang belum matang. Kesalahan fatal anak baru adalah menabung dengan metode sisa. Ini adalah kesalahan logika. Manusia itu punya sifat psikologi yang bernama Parkinson Law, di mana pengeluaran akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya space atau pemasukan. Nunggu uang sisa di akhir bulan, itu sama kayak nunggu keajaiban. Duit nggak bakal pernah sisa, karena otakmu selalu nemu cara untuk membenarkan pengeluaran. Solusi berbobotnya bukan cuma sekedar hemat, tapi memutus akses impulsif terhadap uangmu sendiri. Begitu tanggal gajian, lakukan pre-commitment strategi. Potong minimal 10%, kirim secara otomatis ke instrumen reksadana pasar uang atau rekening tanpa mobile banking. Kamu harus bikin dirimu miskin secara buatan di awal bulan, supaya otakmu terpaksa berpikir, gimana caranya bertahan dengan sisa uang yang ada. Kenapa fresh graduate itu sering boncos? Karena kita meremehkan apa yang disebut dengan microtransaction dalam hidup. Kita sadar saat beli HP baru, tapi kita menutup mata pada langganan aplikasi yang jarang dipakai, ongkir makanan karena mager, atau segelas kopi premium dengan alasan self-reward. Ingat, self-reward yang dilakukan tiap hari itu bukan apresiasi, itu adalah akumulasi dari sebuah kebiasaan buruk. Secara matematis, kebocoran 25.000 sehari itu setara dengan 9 juta rupiah setahun. Itu bukan angka yang kecil untuk seorang fresh graduate. Mulai sekarang coba pakai hukum 72 jam untuk barang yang non-premier. Ketika kamu mau beli sesuatu, coba catat dulu. Lalu paksa dirimu untuk tak menyentuhnya selama 3 hari. Dalam waktu itu, hormon dopaminmu akan turun. Dan kamu akan sadar apakah barang itu benar-benar nilai tambah buat hidupmu atau cuma pemuas emosi sesaat. Mari kita bicara jujur. Di tahun pertama kerja, godaan terbesar bukan cuma pamer di media sosial, tapi terjebak dalam lifestyle inflation demi terlihat profesional di mata rekan kerja. Kamu mulai merasa harus ikut patungan makan siang yang mahal, beli baju kerja bermerek, atau nongkrong sepulang kantor supaya dianggap blend in dengan tim. Coba dengerin ini baik-baik. Circle kerja yang sehat nggak akan menilai kompetensimu dari sepatu atau tempat makan siangmu. Kalau kamu memaksakan diri masuk ke standar finansial orang lain, kamu sedang menaruh lehermu di tali gantungan cicilan. Validasi dari rekan kerja itu cuma bertahan sampai jam pulang kantor, tapi tagihan pay later bakal ngikutin kamu sampai tempat tidur. Di awal karir, yang kamu butuhkan adalah leverage atau posisi tawar, bukan penampilan luar yang menipu. Stabil finansial di usia 20-an bukan tentang gaya hidup minimalis yang menyiksa diri. Ini tentang membangun freedom fund atau uang kebebasan. Kenapa fresh graduate butuh uang ini? Bukan cuma buat bayar rumah sakit kalau kamu sakit, tapi supaya kamu punya keberanian untuk berkata tidak. Ketika kamu punya tabungan yang kuat, kamu punya kekuatan untuk resign dari lingkungan kerja yang toksik. Kamu nggak perlu bertahan di bawah atasan yang keras, hanya karena kamu takut nggak bisa bayar kosan di bulan depan. Uang yang kamu sisihkan sekarang adalah harga dari kebebasanmu untuk memilih masa depan. Jadi berhenti mikirin cara instan untuk terlihat kaya. Fokus bikin sistem otomatis di awal bulan. Kurangi transaksi mikro yang nggak penting. Dan bangun benteng pertahanan finansialmu. Sekarang mari kita bedah secara rasional. Dari skala 1 sampai 10. Seberapa siap tabungan kalau besok pagi tempat kerjamu tiba-tiba bermasalah? Tulis angkanya dan alasan realistismu di kolom komentar. Sampai ketemu di analisis berikutnya.